Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelita dengan NIM 2406 1265578 dari kelas Agribisnis C Fakultas Pertanian Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai agribisnis berkelanjutan dan kerangka SDGs atau Sustainable Development Goals, yang dimana video kali ini akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Bapak Meki Herlon, SP MSI. Sekian perkenalan dari saya, kita saksikan videonya. Provinsi Riau adalah sentra perkebunan terbesar di Indonesia, dengan komoditas unggulan yaitu sawit, karet, sagu, kelapa, dan nenat. Namun, volume produksi yang besar belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani karena ketergantungan pada penjualan bahan mentah bernilai tambah yang rendah. Fluktuasi harga, lemahnya posisi tawar petani terhadap tengkulak, serta keterbatasan teknologi dan akses informasi pasar menjadi kendala utamanya. Padahal, potensi produk turunan seperti kokopit, kokobrisset, dan olahan sagu sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Keterkaitan dengan SDGs. Program ini terkait dengan 7 tujuan dari SDGs, yaitu tanpa kemiskinan melalui peningkatan pendapatan petani, tanpa kelaparan melalui ketahanan pangan berbasis sagu, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan penguatan BUMDes, industri dan inovasi melalui hilirisasi dan teknologi semi modern, konsumsi dan produksi bertanggung jawab melalui pemanfaatan limbah perkebunan, ekosistem daratan melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, serta kemitraan melalui sinergi pemerintah, akademisi, BUMDes, dan swasta. Selanjutnya, struktur rantai nilai agribisnis berbasis komunitas. Konsep rantai nilai ini menggambarkan perjalanan suatu produk mulai dari bahan baku sampai menjadi produk yang siap dipasarkan. Pertama, masyarakat menyediakan bahan baku dari hasil perkebunan. Kemudian, bahan baku tersebut tidak langsung dijual, tetapi diolah melalui BUMDes, koperasi, atau kelompok usaha. Setelah diolah, akan dihasilkan produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dan tahapan terakhir adalah pemasaran. Produk bisa dijual di pasar lokal, masuk ke industri, bahkan berpotensi untuk diekspor. Yang menjadi ciri penting di sini adalah masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya. Jadi, masyarakat bukan hanya sebagai penghasil bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari pengelolaan usaha, dan pemasaran. Selanjutnya ada contoh studi kasus sabut kelapa BUMDes Sungai Piat di Indragiri Hilir. Sabut kelapa yang sebelumnya dianggap sebagai limbah ternyata masih bisa memiliki nilai ekonomi apabila diolah dengan cara yang tepat. Melalui pengelolaan semi modern menggunakan mesin, sabut kelapa dapat diubah menjadi kokopit dan kokobrisset. Artinya, masyarakat tidak lagi hanya menjual kelapa atau membuang bagian dari yang tidak digunakan, tetapi bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari hasil pengelolaannya. Dari hasil analisis IFAS dan EFAS, kondisi usaha ini tergolong cukup kuat. Karena itu, strategi yang disarankan adalah meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, membangun kemitraan, dan melakukan disverifikasi produk. Selanjutnya, digitalisasi rantai nilai KUD. Selain pengelolaan produk, penguatan petani juga dapat dilakukan melalui digitalisasi. Contohnya adalah KUD milik bersama di Indragiri Hulu yang mengembangkan website sebagai pusat informasi bagi pekebun sawit. Website tersebut membantu petani memperoleh informasi mengenai harga, pemasaran, serta standar kelapa sawit. Hal ini sangat penting karena informasi pasar dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam menentukan keputusan penjualan. Dari hasil pelatihan, kemampuan anggota dalam menggunakan smartphone dan internet meningkat. Sebelumnya, belum ada anggota yang mengetahui cara mencari informasi melalui website. Kemudian setelah pelatihan menjadi 60%.
Selanjutnya kita masuk pada profil komoditas Riau. Yang pertama adalah kelapa sawit. Sawit menjadi salah satu komoditas paling penting karena Riau memiliki areal perkebunan sawit yang sangat luas dan produksi CPO yang tinggi. Data pada slide menunjukkan bahwa pada tahun 2024, luas areal sawit di Riau mencapai sekitar 3,4 juta hektar dan produksi CPO sekitar 9,1 juta ton. Besarnya potensi ini menunjukkan bahwa sawit dapat menjadi dasar pengembangan ekonomi masyarakat. Tetapi kembali lagi, tantangannya adalah bagaimana manfaat ekonomi tersebut tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga dapat dirasakan melalui pengelolaan dan kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat. Selain sawit, karet juga menjadi komoditas penting bagi masyarakat Riau. Sebagian besar karet dikelola oleh perkebunan rakyat, sehingga komoditas ini cukup dekat dengan kehidupan petani. Karet juga memiliki peluang untuk dikembangkan melalui hilirisasi, misalnya menjadi produk olahan yang memiliki nilai lebih tinggi. Kemudian ada sagu. Sagu memiliki posisi yang berbeda, karena selain memiliki nilai ekonomi, sagu juga berperan sebagai sumber pangan lokal. Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu sentra utama sagu. Jadi, pengembangan sagu tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal. Komoditas berikutnya adalah nenas. Riau termasuk salah satu daerah penghasil nanas yang cukup besar di Indonesia, dengan Kabupaten Kampar sebagai salah satu sentra utamanya. Potensinya tidak hanya terletak pada buah nanasnya saja. Bagian lain seperti serat daun juga dapat dimanfaatkan untuk kerajinan atau bahan yang lebih ramah lingkungan. Ini menunjukkan pentingnya diversifikasi, yaitu tidak hanya bergantung pada satu jenis produk. Semakin banyak bagian dari komoditas yang dapat dimanfaatkan, semakin besar pula peluang untuk menciptakan nilai tambah dan mengurangi limbah. Untuk menentukan strategi pengembangan yang tepat, diperlukan analisis kondisi usaha terlebih dahulu. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap faktor internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Selain itu, setiap faktor diberi bobot dan rating untuk melihat seberapa besar pengaruhnya. Hasilnya kemudian dihitung melalui IFAS dan EVAS. Dari sini dapat diketahui posisi usaha dalam matriks IE. Setelah posisi tersebut diketahui, analisis SWOT digunakan untuk menyusun strategi yang sesuai. Jadi, strategi yang dibuat tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan kondisi nyata dan potensi yang dimiliki komunitas. Setelah potensi dan masalah dianalisis, hasilnya kemudian disusun dalam project brief. Dokumen ini berfungsi sebagai gambaran rencana program secara lebih lengkap. Di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan, sasaran, profil komunitas, analisis SWOT, rencana kegiatan, anggaran, pihak-pihak yang terlibat, serta indikator keberhasilan. Jadi, project brief dapat dianggap sebagai jembatan antara hasil analisis dengan pelaksanaan program. Dengan adanya dokumen ini, kegiatan yang dilakukan menjadi lebih jelas, mulai dari apa masalahnya, apa yang ingin dicapai, sampai bagaimana keberhasilannya akan diukur. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Kesimpulannya adalah pengembangan agribisnis berkelanjutan membutuhkan keterlibatan setiap masyarakat, dukungan teknologi, kelembagaan yang kuat, serta kerjasama dari berbagai pihak agar potensi yang dimiliki Riau benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian video presentasi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian.